Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Teknologi Informasi yang beranggotakan Ade Junaidi, Sepenwila Saragi, Risti Ariska, Selva Pranasa Nasution, dan Franz Herman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang manfaat geospasial dalam pengambilan keputusan dan tindakan pada penanggulangan bencana COVID-19. Kepada penyaji pertama, Ade Junaidi, kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Pemanfaatan data geospasial dalam proses pembelajaran geografi pada kondisi bencana COVID-19. Adanya angka kematian akibat virus corona di seluruh dunia membuat para peneliti mencari tahu penyebabnya. Menurut penelitian Perman 2020, virus corona menjadi semakin buruk tergantung pada respon imun seseorang. Pertambahan penduduk yang luar biasa dan pembangunan di mana-mana akan mengganggu keseimbangan kehidupan, terutama lingkungan. Sehingga dibutuhkan informasi yang tepat mengenai tiap-tiap lokasi dengan keadaan yang berbeda-beda untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah mempermudah mendapatkan informasi lokasi yang tepat, pemilihan lokasi yang tepat, dan lain-lain. Salah satu solusi yang tepat untuk mengetahui kondisi lingkungan adalah dengan menggunakan metode geospasial. 1. Pengertian geospasial. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek ruangan yang dapat menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Koordinat ini yang akan mempermudah dalam penentuan lokasi secara spesifik. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, badan pemerintahan yang menangani informasi geospasial ini adalah BIG, Badan Informasi Geospasial. Untuk memantau sebaran pandemi COVID-19, informasi geospasial mutakhir dan sistem informasi geografis dimanfaatkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian terkait dilakukan baik oleh Badan Informasi Geospasial dan juga oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang memvisualisasikan wilayah sebaran virus sebagai upaya pendukung dalam mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini. Persoalannya adalah untuk memutakhirkan data dan informasi geospasial yang selalu update, terutama pada skala besar, tidaklah mudah. Sementara itu, upaya pemantauan sebaran pandemi akan terlaksana dengan baik apabila informasi yang disajikan up to date, sesuai dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan Informasi Geospasial menjadi salah satu lembaga pengembangan informasi geospasial dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Badan Geospasial secara rutin terus memperbaharui informasi terkait penyebaran virus melalui portal yang menyediakan informasi terkait kejadian penyebaran COVID-19. Hal tersebut tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi geospasial yang menjadi aspek terpenting dalam mengelola data menjadi sebuah informasi yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Peran informasi geospasial dalam hal ini adalah sebagai salah satu bentuk mitigasi atau pencegahan terkait penyebaran wabah virus corona yang memberikan informasi berupa peta penyebaran sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana tingkat kerawanan suatu kasus pada ruang tertentu. Jadi dapat disimpulkan, gambaran mengenai kontribusi informasi geospasial di bidang kebencanaan, yaitu diantaranya untuk melihat wilayah persebaran penderita dan zona rawan bahaya yang dapat dijadikan sebagai alarm bagi masyarakat. Informasi geospasial juga dapat digunakan untuk melihat pola spasial, penjalaran penyakit yang kemudian dapat digunakan dalam penyusun rencana mitigasi dan dasar pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir, informasi geospasial juga dapat menghasilkan analisis risiko yang dapat digunakan untuk mitigasi dan dasar pengambilan kebijakan. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Sepenwila. 2. Geospasial dalam penanggulangan bencana alam. Geospasial merupakan data yang dihasilkan dari perpaduan ilmu pemetaan, remote sensing, dan geography information system atau GIS.
Secara sains, GIS merupakan kunci dalam memperkuat fungsi geospasial dalam menentukan suatu lokasi, jalur-jalur, dan zona-zona suatu kawasan, baik untuk menyusun peta mitigasi bencana, zona rentan bencana, maupun lokasi-lokasi evakuasi masyarakat. GIS mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada GIS merupakan data spasial. Data terkini sangat dibutuhkan dalam hal penanggulangan bencana, terutama data spasial. Data spasial yang berkaitan dengan kebencanaan digunakan sebagai bahan dalam mendukung beberapa tahapan manajemen penanggulangan bencana, seperti tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi untuk pengambilan keputusan. Data spasial yang diolah oleh sistem informasi geografis membantu masyarakat maupun pemerintah untuk menyusun strategi penanggulangan bencana alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kajian pustaka. Dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur yang disediakan. Hasilnya data spasial sangat dibutuhkan dalam kebencanaan, terutama dalam hal penanggulangan bencana. Namun kenyataan yang terjadi saat ini kurang adanya pembaruan data spasial terkini, sehingga penanggulangannya bencana juga kurang maksimal. Tidak adanya pedoman yang digunakan dalam menetapkan suatu informasi yang nantinya didistribusikan ke masyarakat luas sehingga terjadi kesenjangan. Dengan adanya data spasial, resiko terjadi dampaknya bencana alam dapat diminimalisir karena masyarakat maupun pemerintah telah mengantongi informasi-informasi yang telah diolah dari data spasial menggunakan sistem informasi geografis dan menciptakan peta-peta rawan potensi bencana alam. Yang ketiga, geospasial dalam penanganan COVID-19. Alat penting di dalam pencegahan penyebaran dan penekanan laju korban wabah COVID-19 adalah model yang digunakan para pengambil kebijakan untuk memutus rantai penyebaran dari virus ini. Teknologi informasi geospasial merupakan salah satu model kebijakan yang diterapkan. Penggunaan teknologi geospasial ini dirasa cukup efektif jika data yang diperoleh merupakan data yang akurat. Untuk mendapat data yang akurat, dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi kesehatan yang menangani virus ini dan pemerintah setempat. Hal ini bertujuan agar data yang diolah dapat dijadikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Penerapan new normal juga sangat terbantu dengan adanya GIS ini. Pemerintah akan mengetahui lokasi-lokasi atau daerah yang dapat dikatakan new normal dan yang masih perlu penanganan lebih lanjut. Hal ini dapat diketahui karena model geospasial yang dihasilkan, yaitu berupa data dan pemetaan yang dapat diakses oleh masyarakat pada suatu situs atau halaman website tertentu. Bacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risti Ariska. Yang keempat, peranan vital geospasial dalam mitigasi pandemi COVID-19. Penyakit COVID-19 yang tengah melanda dunia membuat berbagai negara melakukan upaya mengatasi pandemi yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Pembentukan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau disingkat dengan Satgas COVID-19 di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia menimbulkan satu tantangan baru dalam penanganan virus ini. Data spasial penting digunakan, salah satunya dalam mitigasi dan bencana-bencana tak kecuali bencana alam COVID-19. Seperti yang dikatakan Hasanuddin, informasi geospasial yang selama ini dikelola oleh BIK diperlukan untuk mendukung berbagai tahapan manajemen pengurangan resiko bencana atau MPRD. Salah satunya hal yang telah dilakukan ialah penyediaan peta dasar dan beberapa peraturan hingga melakukan spasial analisis terkait COVID-19. Percepatan penanganan mitigasi pandemi COVID-19 ini bisa kita lakukan dengan gotong royong salah satu data antar pemangku kebijakan, tutup Hasanuddin. Peranan data spasial pada zaman modern sangat besar. Hal ini membuat Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintah menyelenggarakan proses dan penyediaan informasi geospasial terus melakukan perubahan, baik dari segi pembaruan data hingga mengaplikasikan data kepada kebijakan sehingga diharapkan mampu memberi manfaat bagi rekonstruksi pembangunan sosial ekonomi pasca pandemi. Selanjutnya, pentingnya data spasial dalam penanganan COVID-19.
Terdapat contoh dari pesan peta bahaya COVID-19 di Kota Medan sebagai berikut, yang mengacu kepada peta status bahaya COVID-19 di Kota Medan yang dihasilkan KKCS per 27 Maret 2020, serta peta laporan gugus tugas COVID-19 Kota Medan per tanggal 11 April 2020. Maka ada 4 hal penting yang perlu dikemukakan sebagai pelajaran atas apa yang sudah dan tengah berlangsung khususnya di Kota Medan saat menghadapi wabah COVID-19 ini. Yang pertama, zona merah di dalam peta menunjukkan 25 kelurahan dalam 7 kecamatan yang sudah termasuk kategori bahaya terdapat setidaknya 1 PDP. Kelurahan yang masuk dalam zona merah ini harus mendapat perhatian yang lebih khusus dari pemerintah Kota Medan agar transmisi dari luar daerah bisa diredam peningkatannya. Yang kedua, wilayah Medan Utara yang terdiri dari Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Sementara ini tampak relatif lebih aman. Ini bisa terjadi karena perkembangan permukiman dan infrastruktur yang lebih lambat, sehingga interaksi masyarakat pun menjadi lebih sedikit. Bisa pula hal ini terjadi karena masyarakat di wilayah Medan Utara memiliki lebih imun karena mereka lebih dekat ke arah laut dan lebih terpapar oleh sinar matahari. Ketiga, di bagian tengah, tepatnya Kecamatan Medan Baru, lebih khusus lagi di sekitar Kelurahan Padang Bulan, merupakan zona yang relatif aman dari zona bahaya COVID-19. Hal ini tentunya tidak lepas dari posisi Universitas Sumatera Utara yang ada di sana. Untuk itu, kita dapat mengapresiasi sikap tegas pimpinan universitas yang telah melockdown kampus, sehingga mahasiswa dapat belajar dari rumahnya masing-masing. Dari sini kita mendapat pembelajaran bahwa ketegasan pimpinan di suatu wilayah akan menjadi faktor utama dalam keamanan publik di daerah tersebut. Dan yang terakhir, dalam bidang rekayasa informasi geospasial, kita mengenal prinsip working forward to parts, bekerja dari satu bagian ke bagian yang lain. Pada awalnya, komunitas kawal COVID-19 atau disingkat dengan KKCS baru menampilkan peta bahaya COVID di level kecamatan dan kelurahan. Tentu saja ini bukan kerja yang mudah apabila kita hendak menyampaikan informasi yang relevan dan efektif. Tidak hanya kepada para pengambil keputusan publik, tapi juga para pimpinan di tingkat masyarakat bawah seperti kepala lingkungan dalam menjalankan apa yang disebut dengan desa atau lingkungan tangguh COVID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selva Pranesa. Contoh implementasi 1. Larangan mudik 2021. Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah membuat banyak keluhan dari masyarakat Indonesia. Karena biasanya mudik dijadikan ajang silaturahmi dan berkumpul keluarga saat Lebaran. Namun pemerintah tetapkan menerbitkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang pidana mudik Hari Raya Idul Fitri. 2. Jadwal vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan jeda waktu terbaik untuk pemberian dosis pertama dan dosis kedua vaksin COVID-19. Waktu terbaik untuk menerima dosis kedua vaksin Sinovac adalah 28 hari sejak pemberian dosis pertama. Sedangkan vaksin AstraZeneca adalah 12 minggu. 3. Pembatasan jam buka restoran dan tempat wisata selama pandemi. Kawasan wisata atau taman bermain beroperasi mulai pukul 5 hingga jam 8 malam. Untuk askes hotel atau akomodasi beroperasi 24 jam. Rumah makan atau restoran beroperasional mulai jam 6 sore hingga jam 8 malam. Sementara take away atau delivery sesuai jam operasional 24 jam dan pengelola agar tidak menampilkan musik atau band saat buka restoran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penjelasan yang bisa kami berikan. Jika ada kesalahan kata kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.